Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Alhamdulillah senang sekali saya Seminatna Amelia bisa menyapa teman-teman di Search Podcast edisi 7. Teman-teman, melanjutkan pendidikan S3 merupakan suatu kesempatan yang sangat berharga dan sekaligus membanggakan bagi sebagian orang. Lantas, kenapa sih kita harus melanjutkan S3 dan di mana rekomendasinya? Sekarang kita sudah bersama dengan Bapak Dr. Budi Handrianto selaku Sekretaris Program Studi Doktor Pendidikan Agama Islam Universitas Ibnu Khaldun Bogor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bagaimana kabarnya, Bapak? Alhamdulillah sehat walafiat. Sini gimana? Alhamdulillah sehat juga, Bapak. Bapak, kali ini kita akan membicarakan tentang program Doktor Pendidikan Agama Islam Universitas Ibnu Khaldun. Nah, kenapa sih Pak kita harus melanjutkan S3, Pak? Baik ya, sebelum kita masuk ke tadi program doktor, saya ingin mensisir sabda Rasulullah tentang kewajiban seorang muslim dalam menuntut ilmu. Insya Allah kita semua sudah hafal ya. Kutolabul ilmi farodotun ala kulli muslimin. Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Jadi menuntut ilmu itu wajib. Menuntut ilmu itu dari buayan sampai ke liang lahat. Ya, artinya kalau kita belum meninggal, kita belum berhenti untuk belajar. Jadi kalau kita itu ingin melaksanakan apa itu perintah Rasulullah tentang mencari ilmu, maka kalau belum selesai, ya terus kita belajar gitu ya, kira-kira ya. Kalau teman-teman masih S1, ayo lanjutkan ke S2. Kalau S2, lanjutkan ke S3. Nah, jenjang pendidikan kan memang sampai S3. Jadi kalau bisa, ya sampai S3 baru kita mencari ilmu dimanapun ya, ada postdoktoral, ada ilmu kehidupan dan sebagainya. Kira-kira kita ingin supaya kita bisa mencontoh apa yang dilakukan oleh Rasulullah dan para sahabat dan para ulama dulu. Kira-kira seperti itu ya. Itulah mengapa sangat dianjurkan kita untuk menempuh ilmu setinggi-tingginya, ya, begitu ya. Nah, kalau pengalaman saya nih, kalau anak SMA ke S1 itu jaraknya jauh itu ya, dan efeknya di masyarakat juga berbeda-beda ya. Misalnya contoh nih, ada orang lulusan SMA masuk ke perusahaan dengan orang lulusan S1, itu gajinya beda jauh ya. Tapi, nah menarik nih, tanpa mengecilkan satu jenjang tertentu ya, kalau S1 ke S2 itu tidak terlalu signifikan secara lompatannya ya, Jadi di perusahaan juga kalau orang bekerja S1 dan S2 mungkin ya ada bedanya, tapi nggak signifikan ya, hanya beberapa ratus ribu saja lah perbedaan gajinya gitu. Tapi kalau dari S2 ke S3 itu lompatannya sangat signifikan gitu. Jadi buat teman-teman yang sedang atau sudah lulus S2, jangan berhenti. Karena mohon maaf, ini pengalaman saya ya, saya tidak ingin menjustifikasi yang lain-lain, itu lompatannya itu signifikan ke S3 itu. Untuk jenjang karir ya Pak? Jenjang karir, jenjang studi, dan juga untuk intelektualitas kita juga, gitu. Untuk diri sendiri ya Pak itu ya, kalau untuk manfaat untuk orang lain juga ya Pak ya? Betul, misalnya penelitian karena biasanya di program doktor itu ada program by research. Nah, program by research itu memang itu paling familiar di S3 ya. Nah, itu banyak hal-hal yang sangat bermanfaat. Ya, misalnya penemuan, kalau misalnya di bidang sains ya, penemuan-penemuan itu biasanya di program doktor. Kemudian mereka mengajak partnernya yang S2 atau S1, tapi pimpinannya biasanya doktor. Kemudian juga kalau kita di pendidikan ya, bagaimana kita bisa menciptakan sesuatu yang sifatnya sudah level abstrak ya, konsep ya, bagaimana model, bagaimana tentang kurikulum, ya, itu dibuatnya atau dihasilkannya, novelty-nya itu adanya pada program doktor. Iya Pak, tapi kan suka ada yang apa ya, statement kayak ngapain S3 gitu Pak, S1 aja cukup gitu. Nah itu itu gimana Pak? Keliru ya. Ya tidak salah, tapi saya bilang keliru ya. Apalagi biayanya mungkin tidak sedikit ya gitu.
kalau kita bicara ilmu, ya kita nggak bicara uang ya. Kalau orang kan punya rumah kecil, pingin direnovasi menjadi besar, punya rumah besar, pingin pindah sudah agak besar, tapi masih kurang pindah ke tempat lain. Jadi kalau dari segi harta, dari segi materi, orang itu pinginnya selalu nambah gitu ya. Nah di kita tentang ilmu kok berbeda ya. Nah ada nggak sih orang kalau saya sudah punya rumah, udah cukup lah, walaupun duit saya banyak, rumah cukup gitu kan normalnya ya ingin nambah di tingkat renovasi gitu atau beli rumah sebelah gitu. Nah dalam ilmu seperti itu, kalau kita sudah S1 mestinya itu ya ada keinginan kita ingin lanjut ke S2. Berarti jangan cepat puas ya Pak ya? Betul, bahkan ini pengalaman saya juga, saya merasa mulai belajar ya setelah S3. Ya, saya banyak membaca itu setelah S3. Jadi setelah saya lulus, saya akhirnya banyak membaca gitu kan, banyak belajar, banyak menimba ilmu, banyak ikut seminar gitu. Jadi ilmu saya itu banyak melakukan quantum leap gitu ya, lompatan yang panjang setelah S3 ya. Jadi bukan setelah S3, alhamdulillah udah selesai ya S3 ya gitu ya. Segitu panjangnya ya Pak perjalanannya. Makanya itu yang namanya mencari ilmu itu minal mahdi ilal hadi, sampai ke liang lahat. Ada juga pepatah Pak, tuntut ilmu sampai negeri Cina katanya. Ya, memang bisa diartikan Cina itu negeri Cina. Jadi sesuatu sampai jauh juga kita akan cari, ada ilmu di planet Mars, kita ke sono. Begitu ya Pak. Ya. Kalau untuk keunggulan dokter pendidikan agama Islam sendiri itu ada apa aja ya Pak? Nah kita mulai ya masuk ke dokter pendidikan Islam. Jadi memang banyak sekolah yang S3, silakan sesuai dengan minat, bakat, dan linearitas dari teman-teman yang sekarang ini sudah S2. Nah tentang pendidikan agama Islam di Universitas Ibnu Khaldun ini pertama dia boleh menerima atau bisa menerima dari berbagai jurusan, ya tidak harus dari pendidikan ya. Dan ini pengalaman kita juga di perjalanan kami ya selama kurang lebih 15 tahun perjalanan dari dokter pendidikan agama Islam ini, itu macam-macam ya. Ya selain dari pendidikan agama Islam, studi Islam, ada dari IT, ada dari dokter juga. Ya ada dari militer juga ya. Jadi karena memang mereka ingin belajar ya, mereka ingin belajar Islam secara lebih terstruktur dan kemudian ingin mendalami Islam secara konsep-konsep ya. Ini berbeda dengan teman-teman yang lain ya, mungkin belajar S3 sampai sampai S3 itu karena ingin karirnya ya, kemudian ingin kepala sekolah, dia bisa jadi kepala sekolah, jadi ketua yayasan, ya gitu ya. Tapi ternyata di Ibnu Khaldun ini karena kita menumbuhkan ya budaya ilmu, tradisi belajar, ya yang tadi saya bilang itu, saya setelah kuliah di sini, ya sebagai informasi saya juga lulusan S3 Dokter Pendidikan Agama Islam pasca sarjana UIK ini, ya. Jadi saya merasakan di sini suasana keilmuan itu sangat tinggi ya. Nah di situ akhirnya teman-teman yang dari luar pun ingin belajar, banyak ya yang mereka hanya ingin mendapatkan ilmu tapi juga dapat gelar doktor. Iya, ada teman-teman yang mau lanjut S3 bahkan S2 juga di pasca sarjana UIK aja ya Pak ya. Nih, sudah ada alumninya Bapak Dr. Budi Handrianto ini. Ya. Nah, kalau untuk mahasiswa S3-nya itu harus linear atau gimana Bapak? Itu tadi saya belum sempat nerangin lebih jauh ya. Jadi memang kalau untuk orang karir ya, misalnya dia jadi dosen, dia jadi guru dan pejabat-pejabat struktural gitu ya, itu memang mereka mengharuskan linear ya. Tapi di UIK ini tidak mengharuskan linear. Karena memang tadi animo masyarakat ingin belajar agama Islam secara terstruktur, kemudian dibimbing oleh guru-guru, dosen-dosen, profesor-profesor yang memang pakar di bidangnya, itu sangat tinggi. Jadi kita menerima ya, dan kita ada matrikulasi, Mas Yani, ada matrikulasi yang orang itu masuk ke situ dulu, menyamakan persepsi tentang pendidikan Islam,
kita ajari bagaimana cara menulis ilmiah. Ada juga kan, misalnya dokter, ya, dokter pengen belajar gitu ya. Kan dia nggak biasa nulis artikel ilmiah. Nah itu kita ajarin dulu, sehingga ketika masuk semester 1 mereka sudah bisa join dengan teman-teman yang lain yang memang dari awal memang sudah pendidikan agama Islam. Berarti bisa tuh teman-teman Bisa, yang insyaallah. di luar dari jurusan pendidikan ya Pak ya, Betul. nanti akan dituntun ya Pak ya, jadi Ya. diajarin dari awal lagi gitu. Kalau untuk alumninya Bapak kira-kira Nah, dari mana aja? Itu ya, alumni kita ini alhamdulillah juga tersebar di semua kalangan ya, selain profesi juga ada beberapa alumni kita yang memang eksis di masyarakat ya. Misalnya ada, ini kemarin baru lulus itu Ustadz Erik Yusuf ya, itu teman-teman yang sering lihat TV acara di Suka mana di itu ya? TV ya, Pak? Ustadz Kondang lah itu ya, Ustadz Erik Yusuf, kemudian ada Ustadz Zaitun Rasmin, itu Ketua Umum Wahdah Islamiyah, kemudian Ustadz Musyadat, itu penerjemah resmi di Arab Saudi ke bahasa Indonesia, ya, khutbah-khutbah yang dalam bahasa Arab itu kan diterjemahkan ke berbagai macam bahasa, diantaranya bahasa Indonesia. Nah, beliau adalah penerjemah resminya, ya. Terus banyak dari ormas-ormas, pimpinan-pimpinan partai juga ada juga kuliah di sini. Nah, tapi yang paling banyak adalah mereka yang bergerak di bidang pendidikan, ya. Apakah kepala sekolah atau yayasan yang mempunyai pendidikan Islam, rata-rata seperti itu. Tapi yang tadi, yang lain itu juga banyak. Gitu. Iya. Berarti Doktor Pendidikan Agama Islam WIKA ini sudah melahirkan tokoh-tokoh ini apa ya? Alhamdulillah kita bisa. kalau dari jumlahnya sudah 330-an lebih ya. 330. Dan itu ada banyak yang jadi tokoh di masyarakat. Iya, kalau mahasiswanya saja sudah keren gitu, apalagi dosennya Pak ya. Kalau untuk dosennya itu dari mana aja ya Pak? Alhamdulillah. Jadi prodi kita ini atau fakultas kita itu dipimpin oleh Profesor Dr. Kiai Haji Didin Hafidzuddin MS. Sudah tidak diragukan lagi ya, beliau ulama nasional, regional, bahkan internasional gitu ya. Nah, beliau ini yang apa namanya? Kalau di pesantren itu mudirnya ya, yang memang jagain kita semua, orang tua kita, guru kehidupan kita. Kemudian ada Buya Ibdal Syah ya sebagai wakil direktur, Dr. Henry Tanjung itu seorang pakar ekonomi Islam, pakar wakaf yang sangat sedikit di Indonesia ini. Nah, kalau kaprodinya sendiri adalah Dr. Ahdian Husaini. Nah, beliau sendiri adalah Ketua Umum Dewan Dakwah Islamiyah. Jadi tadi mahasiswanya lulusannya banyak tokoh. Ini kita juga pengurus atau apa namanya pengajar pejabatnya di WIKA ini juga banyak. Wah, sudah keren-keren teman-teman, nggak usah diraguin lagi, nggak usah diraguin lagi, daftar aja langsung. Iya. Ada Dr. Abbas Mansur Tamam, ya, dia pakar di bidang filsafat Islam, ya. Kemudian ada Profesor Hasbi Indra, ada Profesor Maimunah Sa'diyah yang sangat menekuni tentang dunia pendidikan ya, terutama soal kurikulum dan sebagainya. Intinya diajar oleh orang-orang yang memang berkualitas, bermutu, baik dunia dan akhirat, insya Allah. Ya. Nah, untuk penunjang mahasiswanya nih Pak, kayak seperti fasilitas itu disediakan atau gimana gitu? Ya, fasilitas ini memang sesuatu yang cukup penting ya, karena mahasiswa S3 ini kan rata-rata memang sudah settle, sudah stabil dalam kehidupan sehari-harinya. Jadi mungkin berbeda dengan mahasiswa S1 ya. Kalau S3 ini memang harus diservis dengan luar biasa ya. Pertama dari segi kita mempunyai ruang kuliah yang sudah adaptif terhadap multimedia. Modern ya. Jadi sudah berkaitan dengan multimedia, ruangannya sudah memenuhi standar internasional ya. Kemudian kita mempunyai perpustakaan ya. Perpustakaan kita tidak banyak, maksudnya koleksi bukunya ya. Karena ya tidak harus banyak ya. Yang penting daging semua. Iya. Ya, jadi kalau bisa teman-teman ini nengoklah perusahaan kita, ya, nengok perusahaan kita.
kita mempunyai student loans ya, yang keren, ya, bisa dilihat di di googling ya. Nah, student loans itu selain tempat untuk bertemu antara dosen mahasiswa ya, ada juga untuk mengajar atau diskusi lah di situ. Jadi kafe tapi lebih mirip tempat diskusi keilmuan gitu ya. Agak nyaman ya Pak mahasiswa. Ya, jadi nggak tegang-tegang, nggak tegang-tegang. Kita juga punya ruang belajar ya, ruang kelas yang nyaman, ada ruang belajar. Jadi antara ruang mata kuliah satu mata kuliah yang lain itu kan ada jeda biasanya. Atau dia hanya ngambil kelas siang ya, nanti sorenya dia sudah selesai, kan daripada pulang saya mengerjakan tugas. Nah itu ada, kita punya ruang belajar namanya. Ruang belajar ini kalau boleh saya umpamakan mungkin buat teman-teman yang melihat co-working space yang ada di kantor-kantor itu kan sekarang dibikin sangat nyaman ya, cozy, santai, ada berbagai macam fasilitas, wifi, buku-buku sebagian juga ada di situ, pokoknya nyaman ya. Tadi saya ada kelupa ya. Jadi perpustakaan kita selain isinya memang sesuatu yang sangat buku-buku yang otoritatif lah namanya gitu ya, itu pelayanannya luar biasa ya. Servisnya ya. Ini saya sedikit kasih contoh ya. Biasanya mahasiswa itu kan kuliah 3 semester, kemudian habis itu dia kalau dia jauh dia pulang bikin tesis disertasi di tempatnya supaya nyaman lah ya gitu ya. Nah ketika dia membawa buku atau dia sudah punya referensi ada yang kurang, dia bisa telepon ke perpustakaan kita. Sudah mobile juga ada nggak gitu. Nah yang menarik adalah kalau ada soft copy-nya kan bisa dikirim ya, kalau kita tidak untuk tujuan komersial jadi nggak apa-apa gitu. Nah kalau nggak ada kita kirim itu ke sana ya, sampai segitunya petugas-petugas atau pustakawan kita dalam mensupport mahasiswa kita yang butuh referensi. Ada buku ini nggak? Oh ada. Bisa nggak kirim? Bisa. Berapa lama kamu pinjam? Ya 2 minggu lah. Oke, kirim ke sana pakai pos. Gitu ya. Itu nggak ada di tempat lain ya. Iya. Kalau mau ya datang ke perpustakaan, baca dan seterusnya gitu. Berarti keren juga ya Pak pelayanannya. Untuk surprise ya, sarana prasarana insya Allah itu jauh dari memadai. Karena memang sudah lama dipersiapkan ya. Ya teman-teman nggak usah diraguin lagi untuk lanjut S2, S3, khususnya S3 Doktor Pendidikan Agama Islam di Pascasarjana UIK. Nah di sini tuh udah ada keunggulannya, udah banyak tadi udah dijelasin sama Bapak Dr. Budi Andrianto ini, dan fasilitasnya juga sangat mendukung gitu teman-teman. Nah untuk closing statementnya Bapak agar ya teman-teman lanjutin S3 di DPAI Dokter Pendidikan Agama Islam UIK. Tadi sudah disebutkan fasilitas-fasilitas, keunggulan-keunggulan. Ada satu yang mungkin sangat-sangat penting di DPAI ya, program Dokter Pendidikan Agama Islam, kita diwajibkan untuk mengikuti satu mata kuliah yang namanya Islamic Worldview, yaitu cara pandang secara Islami terhadap fenomena kehidupan di hadapan kita, dan yang mengajar langsung Dr. Adian Hussein. Kami ingin memastikan bahwa setiap lulusan dari Dokter Pendidikan Agama Islam ya, ilmunya tinggi tapi pemikirannya lurus, tidak nyambang ke kiri, tidak nyambang ke kanan, dan sesuai dengan Islamic worldview. Dan itu yang membuat beberapa teman-teman ingin kuliahnya di UIK. Itu kira-kira demikian. Semoga kita bisa menjadikan satu ungkapan yang dari Rasulullah ya, kalau ingin menengok atau berkunjung ke teman-teman surga, datangilah majelis ilmu. Nah, di UIK ini tempatnya. Masya Allah tuh teman-teman, keren juga ya Bapak untuk program studi Dokter Pendidikan Agama Islam di UIK. Baik, sekian podcast dari kami. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, dan follow IG kami untuk informasi lebih lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.